Baik, untuk pelajaran pertama di playlist Jago Excel, kita akan sama-sama belajar tentang mengenal Microsoft Excel dan sejarahnya. Jadi, teman-teman, sebelum memulai bekerja dengan Microsoft Excel, ada baiknya kita mengenal dulu Microsoft Excel itu apa dan bagaimana sejarah penciptaannya. Oke, mengenal Microsoft Excel. Ini pengertian Microsoft Excel yang saya ambil dari Wikipedia ya. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, saat ini program ini merupakan program spreadsheet yang paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC atau personal komputer ya, berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS. Sementara versi 5 diterbitkan pada tahun 1993. Oke, ini bahasa artikelnya ya, dengan bahasa sederhananya, kita bisa mengartikan bahwa Microsoft Excel ini adalah sebuah program aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan kita dalam melakukan pengolahan data. Nah, data seperti apa yang akan kita olah nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Oke, kemudian kita perlu tahu sedikit dengan sejarahnya. Excel itu sejarahnya seperti apa sih? Pada tahun 1982, Microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang disebut dengan Multiplan yang sangat populer dalam sistem-sistem CPM. Apa itu CPM? Bisa lihat di samping ini ya. Tetapi tidak dalam sistem MS-DOS, mengingat di sana sudah berdiri saingannya, yakni Lotus 123. Jadi, sebelum terciptanya Excel ini, sudah ada aplikasi serupa yang namanya Lotus 123. Hal ini membuat Microsoft memulai pengembangan sebuah program spreadsheet yang baru yang disebut dengan Excel, dengan tujuan, seperti yang dikatakan oleh Doug Lander, do everything 1, 2, 3, does and do it better. Melakukan apa yang dilakukan oleh 1, 2, 3 dan lebih baik lagi. Jadi intinya Excel ini terinspirasi dari aplikasi sebelumnya yaitu Lotus 1, 2, 3 dan pihak Microsoft berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan Microsoft Excel ini jauh lebih bagus, jauh lebih baik dibandingkan Lotus 1, 2, 3. Sekarang kita lihat versi pertama Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul dinomori versi 2.0 ya, pada November 1987. Lotus ternyata terlambat turun ke pasar program spreadsheet untuk Windows dan pada tahun tersebut Lotus 123 masih berbasis MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel pun mulai menggeser 123 dalam pasar-pasar program spreadsheet dan menjadikan Microsoft sebagai salah satu perusahaan pengembang aplikasi perangkat lunak untuk komputer pribadi yang andal. Prestasi ini mengukuhkan Microsoft sebagai kompetitor yang sangat kuat bagi 123 dan bahkan mereka mengembangkan lebih baik lagi. Nah, jadi aplikasi Lotus ini diceritakan di sini bahwa mereka terlambat untuk masuk ke pasar program spreadsheet untuk Windows. Jadi kondisi ini istilahnya ditikung oleh Microsoft Excel untuk memasarkan produk Microsoft Excel dan intinya seperti saya bilang tadi, Excel ini jauh lebih baik dibandingkan Lotus 123 karena Lotus 123 masih berbasis DOS dia ya, belum dikembangkan. Pada awal-awal peluncurannya, Excel menjadi sasaran tuntutan perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang industri finansial yang telah menjual sebuah perangkat lunak yang juga memiliki nama Excel. Jadi sebelum Excel ini diciptakan, ternyata sebelumnya ada perusahaan yang bergerak di industri finansial yang telah membuat sebuah aplikasi perangkat lunak itu namanya Excel juga, sama persis gitu ya. Jadi double. Maka pada akhirnya Microsoft pun mengakhiri tuntutan tersebut dengan kekalahan dan Microsoft harus mengubah nama Excel menjadi Microsoft Excel dalam semua rilis pers dan dokumen Microsoft. Nah, jadi dengan terpaksa Excel ini harus dirubah menjadi Microsoft Excel karena dituntut oleh pemilik nama Excel sebelumnya. Oke, kemudian meskipun demikian, dalam praktiknya hal ini diabaikan dan bahkan Microsoft membeli Excel dari perusahaan yang sebelumnya menuntut mereka. Sehingga penggunaan nama Excel saja tidak akan membawa masalah lagi. Microsoft juga sering menggunakan huruf XL sebagai singkatan untuk program tersebut yang meskipun tidak umum lagi. Ikon yang digunakan oleh program tersebut masih terdiri atas dua huruf tersebut.
meski diberi beberapa gaya penulisan. Selain itu, ekstensi default dari spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft Excel hingga versi 11.0 Excel 2003 adalah XLS, sedangkan mulai Microsoft Office Excel 2007 versi 12.0 ekstensi defaultnya adalah XLSX. Hebatnya Microsoft ini adalah mereka membeli perusahaan yang sebelumnya menuntut mereka dengan nama Excel itu, sehingga dengan dibelinya perusahaan Excel tersebut, maka tidak ada masalah lagi sebenarnya kalaupun mereka menggunakan nama aplikasi ini menjadi Excel kembali, nggak ada masalah karena perusahaannya sudah dibeli. Nah, kemudian Microsoft juga sering menggunakan huruf XL. Nah, XL ini menjadi ikonnya gitu ya, singkatannya. Kemudian kita lihat di sini bahwa selain itu ekstensi default dari spreadsheet. Nah, extensionnya itu sampai versi 11.0 atau Excel 2003 itu ekstensi filenya adalah XLS. Jadi misalnya teman-teman buat dokumen, simpan dengan nama misalnya tugas rumah .xls itu jadinya. Tugas rumah .xls. Itu kalau menggunakan 2003 versi 11. Excel versi 11 atau 2003. Nah, sedangkan mulai Microsoft Office 2007 ya, Office Excel 2007 versi 12 ya, ekstensi defaultnya adalah XLSX. Ya, nanti jangan bingung kenapa ada file Excel yang sama-sama file Excel, tapi ada yang satunya XLS, sedangkan yang satunya lagi adalah XLSX. Ini bedanya cuma di versinya aja, sama-sama file Excel. Kemudian bedanya apa? Ada sedikit perbedaan, yaitu kalau yang versi XLSX ini atau 2007 ini sudah mendukung HTML. HTML ini adalah Hypertext Markup Language ya. Ini maksudnya adalah file dari XLS ini yang ekstensinya XLS ini dia sudah mendukung format penulisan bahasa pemrograman untuk membuat front end-nya website gitu ya. Namun dengan isi yang sama memiliki ukuran file yang lebih kecil jika dibandingkan dengan versi-versi Excel sebelumnya. Nah, jadi kelebihannya adalah XLSX ini yang versi 2007 ini filenya lebih kecil ya, file size-nya atau ukuran filenya lebih kecil dibandingkan dengan file yang dibuat dengan XLS atau 2003 ke bawah. Nah, berikutnya, ketika pertama kali dibundle ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993. Jadi, sebelumnya Microsoft Excel ini terpisah dengan Microsoft Office, seperti Microsoft Word, PowerPoint itu terpisah sebelumnya. Tapi pada tahun 1993 itu mulai dibundle ya atau digabungkan ya. Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Jadi, tampilannya disesuaikan semua, tiga-tiga ini setelah dibanding ke dalam satu bundle Microsoft Office, itu tampilannya hampir sama. Nanti teman-teman bisa cocokkan bahwa Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel itu tampilannya hampir-hampir sama. Ya, posisi-posisi atau letak-letak menu-menu umumnya itu sama persis malah ya. Nanti yang berbeda adalah menu-menu khususnya di antara tiga ini. Jadi itu aja. Nah, baik teman-teman, ini aja untuk pelajaran pertama kali ini. Untuk informasi detailnya teman-teman bisa melihat sendiri atau kunjungi langsung website dengan link yang di bawah ini ya, di Wikipedia. Sampai jumpa di video-video berikutnya, terutama di video-video tutorial Microsoft Excel berikutnya. Pastikan Anda jangan pernah tertinggal dengan video-video yang saya upload berikutnya karena masing-masing akan ada step-nya. Kita belajarnya di sini step by step ya, tidak bisa lompat dari satu video ke video berikutnya. Jadi karena itu, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan lonceng di sebelah kanan bawah ini supaya nantinya teman-teman dapat selalu mengikuti video-video saya yang terupdate. Kita sama-sama belajar di sini. Jika teman-teman punya hal-hal yang mau ditanyakan atau pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan diskusi bareng. Kita akan bahas sama-sama kalau memang ada permasalahan yang ingin ditanyakan. Oke, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.